Gue disudutkan dan dipaksa untuk menonton anime ini sama followers gue. Enggak lah, canda, mereka cuma spam DM IG gue buat nonton ini. Dan setelah gue menonton episode 1, 2, dan 3, gue ngantuk. Tapi bukan ngantuk yang buruk, ada ngantuk yang baiknya. Tapi bukan berarti anime ini tidak ada buruknya. Inilah dia review gue terhadap anime Frieren. Serius, nama dia tuh susah banget buat diingat. Terus nama dia sama cewek barunya juga sama-sama Fern. Selain dipaksa sama followers gue punya 2 alasan lain untuk menonton anime ini. Yang pertama, latar medieval tapi jangan isekai. Kayaknya kalian udah pada tahu juga lah, pokoknya gue itu ada semacam ketertarikan sendiri terhadap apapun yang temanya medieval. Jadi ya, gue gampang tertarik lah sama anime ini. Yang kedua adalah Madhouse. Ya ampun, gue udah lama nggak lihat anime buatan Madhouse, jadi let's go. Sebenarnya gue bingung ini anime yang jelek atau yang bagus. Karena jelas buat kalian yang pengen lihat aksi, berantem, flashy fight, karakter supportingnya psikopat semua, musuh-musuhnya nggak kalah psikopat, pengarangnya nyimpen banyak plot twist, itu semua nggak akan bisa kalian temukan di Frieren ini. Lah, berarti datar doang dong ceritanya? Iya, seriusan ini cerita datar banget, tapi bukan datar yang buruk. Seperti yang tadi gue bilang di awal, ini anime bikin ngantuk, tapi bukan dalam hal yang buruk. Frieren ini memang anime yang menceritakan petualangan elf yang anggota party lamanya itu udah pada mau tiwas semua, karena dia elf, jadi dia bisa hidup lebih lama. Dari starting point aja menurut gue udah menarik loh, yang dimana banyak anime-anime medieval itu dimulai dari pertualangan awal, dimana mereka bertemu, dimana mereka saling tidak cocok, terus lama-lama cocok, terus lama-lama jadi punya combo. Tapi ini di time skip sampai mereka partinya bubar bahkan meninggal. Itu menurut gue premisnya menarik banget, dan pas gue ikutin sebenarnya gue bingung, karena kita akan menemani petualangan Frieren mengelana tanpa partinya dan berusaha untuk semacam apa ya, menjejaki ulang perjalanan dia yang sempat dilakuin sama partinya yang lama, tapi dia pengen punya kayak semacam second reflection atau pemahaman baru atau semacam apa ya, enlightenment mungkin, yang mengisi ulang memori, membangkitkan kenangan, dan memberikan pemahaman yang lebih terhadap ikatan yang selama ini udah mereka bangun. Tapi Frieren selama ini sepertinya tidak terlalu apa ya, menghargai memori-memori tersebut. Jadi ya anime ini bakal datar-datar aja, tapi bukan dalam hal yang buruk. Nggak kayak slice of life juga gitu, yang dimana pasti ada karakter yang ada berisiknya sedikit, ada karakternya juga yang rusuh atau bikin komedi yang kayak gimana. Selama nontonin anime ini, kalian akan mendapatkan 2 karakter yang sama-sama awkward, saling berdiskusi, men. Jadi si Frieren sama Fern ini tuh 2 cewek yang awkward gitu. Nih gue belum sampai karakter yang rambut merahnya masuk nih ya, gue nonton baru awal-awal nih. Tapi mereka berdua tuh dalam perjalanan awkward banget. Kan kalau di anime-anime tuh kebiasaan kalau ada yang awkward tuh kayak tiba-tiba emojinya jadi lebay gitu ya. Jadi ada tanda marahnya, terus matanya membesar gitu. Sona aku tuh, baka gitu. Ini enggak, sumimasen, daijoubu. Jadi lu ngantuk, men. Lu beneran kayak ngantuk, tapi bukan yang apa ya, bukan sesuatu yang jelek gitu. Tapi emang ini anime cocok banget buat ditonton sebelum tidur, karena menenangkan jiwa lu, menenangkan pikiran lu. Lu kayak menikmati obrolan 2 orang yang awkward tapi nyantai dan emotionless. Jadi dua-duanya sama-sama emotionless. Jadi udah awkward, emotionless lagi. Jadi kayak iya. Gitu gue dengerinnya. Jadi kalian akan menikmati obrolan awkward yang bikin ngantuk itu dengan latar yang sangat indah dari Madhouse, dan lagu-lagunya yang ngiringinnya enak banget. Bener-bener anime yang pas buat mengantarkan tidur. Bahkan menurut gue, ini gue acungi jempol buat pengarang dan director. Mereka itu bahkan bikin komedi yang komedinya tuh nggak kayak pecah gitu, yang nge-break emosi lelah kita yang lagi pengen tertidur sama anime ini. Maksudnya gimana no? Kalau kalian tahu kan banyak tuh anime-anime yang lagi tenang atau apa di-break dengan emosi yang pecah gitu. Kayak misalnya lagi serius gitu, terus tiba-tiba Gojo ngomong aneh, terus Chibinya keluar teriak-teriak hahaha gitu, kayak terlalu besar porsi komedinya, jadi kita ketawanya juga gede, atau kita benar-benar pecah ke mood yang baru dari serius ke komedi. Tapi di sini gue lihat ada komedi yang benar-benar komedi tipis banget, benar-benar tipis yang kayak kita ketawa juga sambil ngantuk gitu kayak yaitu dimana kita ngeliat si Frieren ini sering banget nungging kemakan sama Mimix ya. Mimix itu monster yang menyerupai peti. Dia itu pura-pura jadi peti biar adventurers tuh gak deketin, terus dimakan sama Mimixnya. Jadi kalian akan banyak disuguhi scene si Frieren ini nungging, tapi ya nggak teriak-teriak gitu, cuman visual dan diiringi dengan lagu yang nyantai, jadi kita nggak terganggu gitu mood pengen tidurnya. Ceritanya juga wholesome ya, nggak yang wholesome sampai bikin kita harus nangis dan bercucuran air mata gitu, tapi kayak
Ya. Nggak, ini gue nggak ngeliat, ini beneran enak gitu nontonnya. Dan ini buat gue lah experience baru di mana anime yang membosankan ini nikmat sekali gitu. Bukan bosan yang buruk ya, bahkan anime ini ya harus bosan untuk bisa mendapatkan feel dan mood yang diharapkan dari director dan pengarang menurut gue. Jadi ya anime ini adalah anime slow pace, lambat sekali, banyak dialog sekali, action mungkin lu lihat per 4 episode dan jangan harap lu bisa dapetin action yang bagus. Scene actionnya semuanya bisa dibilang B aja dan gak ada istimewa-istimewanya. Nah, ini kekurangannya juga. Gue agak terganggu sih sama logika dunia magicnya, yang apapun bisa jadi magic, apapun bisa lu summon, apapun bisa lu tumbuhin gitu. Bisa tiba-tiba munculin teh, munculin bunga. Buat gue agak mengganggu kepala, tapi gue tahu itu demi kepentingan cerita yang dimana si Frieren ini punya hobi yang pengen ngumpulin semua magic di dunia. Tapi gue rasa terlalu lebay aja dan jadi kayak kurang seru untuk diikutin upgrade-nya tuh kemana gitu. Walaupun emang cerita ini bukan tentang upgrade si Frieren, tapi sangat disayangkan aja buat gua. Dunianya jadi kurang bisa dinikmatin. Udah rasa-rasa Harry Potter gitu. Semua bisa terjadi dengan magic. Ya jadi lu kayak nggak terlalu penasaran aja gitu. Magic apa lagi yang bakal dia koleksi? Lebih tepatnya adalah seberapa tidak penting lagi magic yang akan berusaha dia tanamkan. Tapi ya tenang aja, intinya bukan itu. Intinya adalah perjalanan awkward party yang barunya ini menatapi perjalanan party lamanya. Kekurangannya ya akan makin banyak kalau kalian berharap action, slice of life yang banyak lucu, ecchi atau gimananya, karena ini benar-benar anime pengantar tidur yang tepat buat gue. Gue nggak tahu buat kalian. Jadi kalau kalian punya komentar yang lain, komen di bawah. Tapi ya ujung-ujungnya gue akan sarankan kalian untuk nonton. Dan enak banget ditonton sebelum tidur, men. Tonton 1 episode sebelum tidur, lu kayak gitu deh. Kalau kata gue ya, nggak tahu kalau kata lu gimana. Kalau kalian suka sama konten gue yang review anime kayak gini, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe. Kalau kalian mau support gue dengan lebih, kalian bisa klik tombol join atau gabung di bawah, sehingga kalian bisa jadi membership channel ini dan mendapatkan banyak perk. Salah satunya adalah join Discord gue dan ngomongin berbagai macam hal anime yang mungkin kalian mau rekomendasiin ke gue dan yakinkan gue untuk tonton. Jadi itulah dia Radio Singa untuk hari ini. Gue udah bening pamit undur diri nih, mata gue ngantuk karena baru nonton 3 episode tadi. Bener-bener kayak enak nih buat tidur. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.